oleh KM serta rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya. Hingga pada hari ini kita bisa mengikuti latihan dasar kepemimpinan mahasiswa hari kedua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan memandu pemateri sekarang yaitu Teh Risa Septiani dari Prodi HES semester 3. Kepada Teh Risa Septiani saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidi fi dzatihi alladzi bahasa sayyidina Muhammadin lil khalqi bi bahiri ayatihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi amma ba'du. Selebihnya saya ittiba kepada MC. Baik teman-teman semua, sebelum lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu beliau ya sebagai pemateri kita, yaitu saya akan membacakan biografi beliau. Beliau bernama Bapak Asep Irfan Saiful Millah, SPDI, MPDI. Beliau lahir tanggal 24 Januari 1990 di Kota Bandung. Pendidikan yang telah beliau ampu yaitu S1-nya Prodi PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2 Prodi PAI Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan S3-nya itu sedang proses Prodi Pendidikan Islam Pasca Sarjana UI yang beliau pernah ampu yaitu Kaprodi PAI STAI Sabili, Ketua PAC Pergunung, Dewan Pakar Pergunung Kabupaten Bandung, Panitia Kecamatan, Ketua Majelis Taklim Adiroya, dan aktif di bidang keagamaan seperti tausiah dan khotib. Masya Allah sekali ya pemateri kita pada hari ini. Nah, dikarenakan Bapak Asep Irfan Saiful Millahnya sudah ada, materi mengenai manajemen organisasi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-muntakhabin al-khiyarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih moderator dan seluruh panitia LDKM pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kebaikan pengurus semuanya ini diberikan kemudahan, akses pengalaman, akses menuju masa depan yang cerah, masa depan yang mudah-mudahan Allah mengabulkan segalanya.
Untuk pertemuan kita kali ini ada 1 jam lebih. Saya akan diskusi, akan menyampaikan materi 40 sampai 45 menit. 15 menit nanti akan ada sesi tanya jawab. Mungkin dibatasi 3 pertanyaan saja supaya tidak terlalu banyak pertanyaan. Insya Allah materi kita saat ini kita akan berbicara terkait dengan manajemen dan organisasi. Kalau berbicara tentang manajemen dan organisasi, tentunya ini akan berbicara tentang banyak orang. Maka mau tidak mau, ketika kita ingin melakukan manajemen, ingin melakukan organisasi, kita akan berbaur dengan yang lain. Di saat kita berbaur dengan yang lain, mulailah ada visi yang harus kita samakan, ada misi yang harus kita samakan, ada keinginan-keinginan yang harus kita dan ujung-ujungnya manajemen dan organisasi ini seharusnya berjalan dengan baik, berjalan dengan benar, track record-nya benar, dan ujung-ujungnya misi dan visi ini sesuai berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karenanya, mari kita melihat manajemen dan organisasi ini dilihat dari berbagai teori. Karena saya diberikan tugas, mari kita akan membahas manajemen dan organisasi, kemudian apa ketertarikan atau hubungan antara manajemen dan organisasi itu. Apakah ada hubungan antara manajemen dan organisasi? Mari kita bahas bersama-sama selama kurang lebih 40 menit terkait dengan manajemen dan organisasi. Kalau berbicara tentang manajemen dan organisasi, maka kita harus membahas beberapa hal. Yang pertama, mari kita bahas manajemen dilihat dari definisinya atau pengertiannya. Okay. Dan di pengertian tersebut, itu harus include dengan peran. Maka mau tidak mau, ketika kita menyampaikan pengertian dan peran, ini harus masuk pada semua bentuk organisasi. Nanti kita akan bahas bentuk-bentuk organisasi itu di mana saja, orang-orang yang bekerja juga di tiap-tiap lini organisasi, manajemen itu berbagai macam, dan ujung-ujungnya kita akan bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan, yang mau tidak mau tujuan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Berarti manajemen ini disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang yang ada pada komunitas tersebut. Kalau komunitasnya adalah HMJ atau LDKM, adalah mahasiswa katakanlah, maka kebutuhan mahasiswa lah yang harus kita koordinir. Ketika mahasiswa mempunyai keinginan, katakanlah LDKM ini ingin berjalan dengan baik, LDKM ini harus berjalan dengan benar, tentunya harus memiliki peran dan fungsi di dalam kepengurusan tersebut. Contoh saja, misalkan ada yang namanya divisi kaderisasi. Divisi kaderisasi ini dia harus bisa memilih program yang sebaik-baiknya. Perlu memanage orang siapa saja yang bisa masuk pada kelompok-kelompok organisasi tersebut. Bisa jadi kaderisasi di bidang keagamaan, bisa jadi kaderisasi di bidang sosial, bisa jadi kaderisasi di bidang humas, dan ujung-ujungnya yang memplotting kaderisasi ini bukan berasal keinginan pribadi saja, akan tetapi dimanage melalui organisasi yang ada. Oleh karenanya, manajemen itu sangat diperlukan di dalam organisasi. Kenapa harus ada manajemen dalam organisasi? Tentunya supaya usaha-usaha, perencanaan, proses, dan lain sebagainya ini bisa tercapai. Dan tercapainya itu tidak sulit, mudah. Karena setiap orang punya keinginan, setiap orang punya kemauan, setiap orang punya mindset masing-masing. Mau tidak kita mengkoordinir semua keinginan, semua kehendak seseorang disatukan dalam satu visi dan misi ini. Nah, mari kita lanjutkan.
Kalau kita masuk pada ranah katakanlah mengapa seseorang itu perlu memanage dan berorganisasi, secara spesifik yang mungkin dibutuhkan untuk manajemen dalam organisasi itu ada 3. Ya. Apa yang 3 itu? Yang pertama, mencapai tujuan. Jadi harus ada dasar untuk mencapai tujuan. Civitas Akademika SD. Jadi, ketika kita punya katakanlah tujuan, kita punya rencana, kita punya cita-cita, tuangkanlah tujuan, cita-cita, hasrat, kehendak itu dalam bentuk perencanaan yang jelas. Maka pencapaian tujuan organisasi ataupun pribadi ini tidak keluar dari kesepakatan bersama. Jadi, hal yang dibutuhkan pertama adalah bagaimana manajemen ini sesuai berdasarkan tujuan. Yang kedua, ketika organisasi ini berjalan dengan baik, katakanlah LDKM mahasiswa ini berjalan dengan baik, maka harus bisa menjaga keseimbangan. Kalau konsep agama itu namanya tawassul. Ya. Harus bisa menjaga. Ya, bisa jadi antara tujuan ulangi kembali. Bisa jadi antara tujuan-tujuan itu bertentangan dengan individu yang ada pada organisasi tersebut. Orang-orang yang berada pada jabatan-jabatan tertentu, dia tidak meng-ACC katakanlah. Tidak oke dengan tujuan-tujuan tersebut. Maka mau tidak mau kita harus siap menerima masukan, menerima rekomendasi dari siapapun yang ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kemajuan dan keterbukaan organisasi ini. Di antara keseimbangan yang harus kita kaji adalah keseimbangan terkait satu tujuan-tujuan, yang kedua keseimbangan terkait kegiatan-kegiatan. Maka jangan salah ketika suatu kegiatan tersebut tidak ditopang dengan tujuan yang ajeg, tidak ditopang dengan tujuan yang real, tidak ditopang dengan tujuan yang jelas, maka dipastikan organisasi tersebut masih bentuknya labil. Dan perlu ada bimbingan kembali, perlu ada rekomendasi terus-menerus, perlu ada pengawasan terus-menerus supaya supaya organisasi ini berjalan dengan baik dan benar. Ya. Jadi ya mau tidak mau supaya kita menjaga keseimbangan dengan benar, ya, tidak berat ke sebelah kanan, sebelah kiri atau ke atasan atau ke bawahan, ya mau tidak mau kita harus bisa berkomunikasi secara individu atau secara kelompok dengan berbagai stakeholder. Ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi misalnya di STAI ya, di Sabili di kampus. Kita berkomunikasi dengan ketua STAI, Bapak Ketua, Bapak Yus. Kita bisa berkomunikasi dengan ketua prodi masing-masing. Kita bisa berkomunikasi dengan Puket 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya tujuan-tujuan ini bisa terrealisasikan, dan tujuan-tujuan ini bisa mengambil jalur tengah supaya jangan sampai kehendak mahasiswa, keinginan mahasiswa, kemauan mahasiswa itu tidak terkoordinir oleh para pimpinan di seluruh stakeholder yang ada. Ya minimal kita mengambil tawasudnya itu, mengambil jalan tengahnya supaya seluruh stakeholder ini, pemilik, karyawan, konsumen, pemasok dan lain sebagainya. Kalau konsep manajemen itu kan seperti itu. Ya kalau di kampus mungkin mahasiswa, dosen, staf,
dan seluruh pimpinan ini berjalan seiringan bersama-sama untuk menggapai tujuan yang sangat kita idam-idamkan, STI Sabili yang profesional, religius, unggul dan berprestasi. Ini yang kita sampaikan. Dan diusahakan ketika kita ingin merealisasikan program, merealisasikan tujuan, merealisasikan apapun, itu harus ada dua unsur yang terpenting. Ada efisiensi, ada efektivitas. Ya. Kenapa Rasul mencontohkan ketika ingin melaksanakan sesuatu itu harus sederhana mungkin. Makna sederhana Rasul itu bukan berarti Rasul orang-orang yang tidak mampu. Kita lihat sejarah Rasul itu kan menikahi Siti Khadijah dengan 100 ekor unta yang mahal-mahal. 1 ekor unta sekarang sama dengan mobil yang harganya mahal. Berarti perlu kita kaji bagaimana tujuan, bagaimana kegiatan, dan lain sebagainya itu yang efisien, kemudian efektif, dan terukur. Terukur. Apa ukurannya? Prestasi. LDKM ini bisa terukur, kira-kira prestasinya apa? Kepengurusan sekarang, misalkan katakanlah pimpinan sekarang LDKM BEM di STI Sabili ini, sukses dan tidak suksesnya tergantung pada prestasi organisasi itu. Kalau tidak memiliki prestasi, minimal prestasi di tingkat lokal saja. Jangan ke regional. Ini kan kita berbicara tentang kampus kita. Mari kita akan coba lari sedikit demi sedikit ya supaya tingkatan prestasi kita agak melonjak. Ya alhamdulillah STI Sabili ini sudah dikenal berbagai orang. Karena mahasiswa kita juga sudah masuk ke berbagai katakanlah berbagai lini di berbagai kalangan masyarakat. Ya. Di bidang keagamaan sudah luar biasa. Di bidang sosial sudah luar biasa. Di bidang olahraga sudah mencapai ASEAN kan? Ini yang menjadi kebanggaan bagi kita semua. Meskipun katakanlah kampus kita sederhana, jangan disebut kecil, sederhana saja ya, sederhana, tapi kita dikenal oleh siapapun. Bahkan lulusan Sabili juga kan sudah ada yang jadi dewan. Ini kebanggaan bagi kita semua. Oke. Kemudian apa itu manfaat manajemen? Apa itu manajemen? Ya. Berarti kalau kita lihat beberapa ahli ini sangat luar biasa. Ada yang menyebutkan bahwa manajemen itu adalah merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi kalau Parker ini kan lebih menyampaikan ketika kita ingin memanage seseorang, berarti kita sedang melakukan seni memanage seseorang melalui pekerjaan-pekerjaan yang ada. Jadi lebih pada aspek arts, lebih dimasukkan pada aspek seni. Ini kalau Parker. Kalau James itu menjelaskan bahwa yang dinamakan dengan manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan anggota organisasi dan sumber daya organisasi lainnya, ujung-ujungnya kita akan mencapai tujuan-tujuan itu. Baik, kita akan coba kaji untuk pendapat James ini. Ya, apa yang harus kita bahas? Berarti ketika kita mengkaji pendapat James ini, satu yang harus ada dalam manajemen adalah proses perencanaan. Penting adanya proses perencanaan. Maka kalau kita kaji dalam konsep berbahasa Arab itu kan, al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kejahatan yang didesain sebaik-baiknya, terperinci, indah dan rapi, itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak tersusun dengan baik. Oleh karenanya, mari kita kaji secara bersama, merencanakan itu adalah setengah dari ketercapaian kita. Kalaupun proses perencanaan ini penuh dengan tantangan dan rintangan, inilah seni organisasi. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka dengan kita, ada yang tidak suka dengan kita. Ini bagian dari organisasi yang ada, ya, manajemen itu sendiri. Nah,
ketika perencanaan ini sudah katakanlah final ya, sudah selesai, disepakati oleh seluruh aspek stakeholder yang ada, maka mau tidak mau kita harus mampu menuangkan perencanaan itu dalam bentuk organisasi yang jelas. Maka kami sudah masuk pada langkah-langkah organisasi yang jelas. Ketua, jobnya apa saja? Bendahara, ya, bendahara umum katakanlah, apa tugasnya? Sampai ke tingkat bawah, ya, koordinator bidang anu, ini harus jelas organisasiannya. Jangan sampai ada satu stakeholder yang tugasnya yang sama, yang ujung-ujungnya yang tidak efektif dan efisien dalam organisasi tersebut. Maka untuk merancang, mendesain perencanaan yang jelas itu perlu ada dikumpulkan dalam satu bentuk, dalam satu momen tertentu dan dibicarakan secara bersama-sama. Maka penting katanya, penting ketika kita ingin mendesain tujuan yang jelas, kemudian perencanaan yang jelas, itu harus ada renstra yang jelasnya. Pembuatan renstra ini tidak mudah karena harus mengumpulkan orang. Kalau mengumpulkan orang berarti harus berbicara tentang biaya berapa yang harus kita keluarkan. Kecuali kalau semua ini ya mereka ikhlas menerimanya. Tapi kan dalam bentuk organisasi seperti ini ya kita tidak menafikan hal-hal yang bersifat substansial duniawi itu. Ketika kita ada rapat, itu pasti akan ada konsumsi. Ketika kita ada rapat, pasti akan ada transport. Kalau berbicara tentang manajemen yang profesional itu. Nah, masuk. Ya, ini masih pendapat ya, yang kedua itu. Ya. Yang selanjutnya ya, kalau sudah katakanlah pengorganisasian tugas, fungsi, dan lain sebagainya sudah jelas, mulailah sosok ketua ini mengarahkan. Ya, apa sih yang harus kita laksanakan? Apa sih yang harus kita prioritaskan dalam organisasi ini? Karena program-program itu kan sangat luas, sangat banyak. Bisa jadi program ini jangkauannya adalah program tahunan, yang memang momen ini momen tahunan. Maka desain dan katakanlah kegiatannya ini harus menarik, memikat supaya orang-orang yang berada di sekitarnya itu menginginkan hal tersebut. Ada program tahunannya, ada program bulanannya, ada program mingguannya, ada program hariannya, dan semua divisi harus memiliki seperti ini. Itulah manajemen. Nah, kalau pendapat yang lain bahwa manajemen itu adalah suatu ilmu pengetahuan. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, kita ingin belajar manajemen apapun, manajemen pendidikan, manajemen perkantoran, manajemen perbankan, manajemen organisasi, ya adalah ilmu tentang manajemen. Ini pendapat yang ketiga. Oke. Agak cepat waktunya ini, sudah jam 8:25. Mari kita akan agak lari ke berbagai hal yang penting terkait dengan manajemen itu. Maka ketika kita ingin melaksanakan manajemen, ingin merealisasikan manajemen, maka seseorang dalam konsep berorganisasi, dalam aspek bekerja, maka mau tidak mau itu harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada itu dalam organisasi. Itu kan heterogen, bervariatif, latar belakangnya berbeda, pola pikirnya berbeda, kemudian keinginannya berbeda, kemauannya berbeda, bisa jadi tujuannya sama. Metode ini yang berbeda-beda. Mari kita akan samakan untuk menentukan
menyamakan persepsi, menentukan persepsi, menginterpretasikan kehendak secara bersama-sama, mencapai tujuan melalui pelaksanaan suatu proses fungsi-fungsi yang sudah jelas. Ada planning, ada organizing, ada quanting, ada controlling. Yang keempat ini kan harus jelas. Ya, jadi jangan sampai antara perencanaan, pengorganisasian sampai keempat kontrol ini pengontrolan ini, pengawasan ini tidak berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang repot ya pastilah ketua lagi. Oleh karenanya, ketika kita ingin manage sesuatu, seluruh stakeholder itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Nah, maka alurnya silakan Anda lihat pada slide ke-9. Ketika kita ingin melaksanakan proses manajemen, ya, maka itu akan ada planning. Ya. Di planning, kemudian masuk ke pengorganisasian. Di pengorganisasian masuk pada accounting atau pengarahan. Dari pengarahan terus pengendalian. Ini sesuatu yang terus-menerus mengalir, terus-menerus, yang memang harus ada proses-proses seperti ini. Ketika manajemen ini sudah masuk pada ranah proses. Contoh, di kampus kita lah, kemarin kita sudah membentuk HMJ. Ya, membuat HMJ. Jadi yang membuat HMJ. Di HES sudah terbuat, di PAI sudah dibuat. Planningnya sudah, perencanaannya sudah sematang-matangnya BEM. Kemudian sudah diskusi dengan kaprodi masing-masing, diskusi dan Puket 3, bagian dari pelaksanaan manajemen organisasi, ketua BEM. Kemudian lobby komunikasi juga sudah bagus. Maka di planning ini harus tertata dengan baik. Andaikan planning ini tidak tertata dengan baik, kita tidak termanage dengan baik, dipastikan pengorganisasian juga asal-asalan, apa adanya. Kalau pengorganisasian apa adanya, pengarahannya bingung. Bisa jadi nanti antara planning dengan pengarahan berbeda. Bisa jadi antara planning, perencanaan yang semerawut, katakanlah, belum jelas arahnya mau kemana, pengarahannya juga nanti kemana juga. Dan ujung-ujungnya, kita akan mengakses efisien dan efektif gimana kalau kondisinya seperti itu. Karena proses planning juga kurang pas, planning juga kurang mantap. Maka yang harus kita kaji secara mendalam itu perencanaan yang sematang-matangnya. Saya sampaikan tadi, al-haqqu bilanidham yaglibul batil binidham. Kejahatan yang didesain sebaik-baiknya, direncanakan sebaik-baiknya, maka mengalahkan sudah ya. Dan masuk pada ranah fungsi dan proses manajemen. Maka ketika kita masuk pada fungsi dan proses manajemen, tadi saya sampaikan, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan dan implementasi perencanaan. Dan ujung-ujungnya harus ada pengawasan dan pengendalian. Ketua harus diawasi. Kemudian sekretaris harus diawasi. Maka biasanya kalau komunitas BEM ini kan, kalau BEM kan ada badan pengawasnya. Di kampus disabilitas belum ada badan pengawasnya. Kalau pemerintah kan eksekutif, ya, pengawasnya siapa? Dan MPR. Ketika presiden tersebut berjalan menyampaikan keinginan berdasarkan keinginan pribadi, katakan otoriter, kan bisa dimanage oleh MPR dan DPR. Di kampus kita, Pak Ketua STI Sabili, Pak Ketua STI ini bisa di-manage. Siapa yang memanagenya, yang mengaturnya? Ya Ketua Yayasan. Ini yang menjadi hak, menjadi kita. Saya, Kaprodi PAI ini, Kaprodi PAI. Meskipun di atas teman-teman di PAI, ya dosen-dosen PAI katakanlah, bisa di-manage juga. Siapa yang memanage saya? Yaitu Puket 3. Bantu ketua 3, ketua 2, ketua 1. Kalau berbicara tentang akademik, baru saya dikomunikasi dengan pembantu ketua 1. Kalau berbicara tentang sumber daya dan sumber daya manusia dan kaderisasi terkait dengan mahasiswa dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya ada keuangan, saya diskusi dengan Puket 2.
Ya. Dan kalau berbicara tentang mahasiswa, saya akan diskusi yaitu dengan buket 3. Jadi menyampaikan beberapa keinginan pribadi khususnya itu tidak bisa secara langsung berdasarkan keinginan pribadi. Kita harus berbicara, berkomunikasi secara baik dengan seluruh stakeholder yang ada. Oke. Masuk pada aspek yang pertama, ya, adalah planning atau perencanaan. Kenapa perencanaan itu penting? Ya, karena di dalam perencanaan tersebut itu ada katakanlah ada strategi, ada teknik, ada metode, ada model yang harus kita sampaikan. Dan di dalam konsep seperti ini, maka perencanaan adalah sesuatu yang terpenting. Tujuan, kemudian langkah-langkah, kemudian teknik, kemudian arah organisasi, ini kan sudah dituangkan di perencanaan. Maka mau tidak mau, perencanaan ini sesuatu yang sangat penting dalam organisasi kecil atau besar. Ya, tingkat HMJ atau tingkat BEM ini penting ada perencanaan. Kalau tidak perencanaan, dipastikan konsep Al-Quran la yamutu wa la yahya. Organisasinya apa adanya, statis, maju-maju. Yang selanjutnya fungsi perencanaan itu dapat dikategorikan beberapa hal. Ya, bisa jadi berupa rencana yang bersifat informal, bisa jadi rencana tersebut fungsinya didesain berdasarkan rencana formal. Apa itu rencana informal? Ya, kalau rencana informal itu rencana yang didesain oleh seluruh stakeholder yang ada dari atas sampai bawah, itu yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Dan biasanya kalau rencana informal ini rencana yang memang dikatakan substansi, tetapi dalam aspek-aspek yang tidak tertuangkan dalam perencanaan itu. Misalkan, ketika kita mengadakan event seperti ini nih, LDKM, perencanaan sudah jelas, waktu, materi, kemudian teknis di lapangannya, ini terkadang kan tidak dituangkan. Bagaimana kalau misalkan nanti contoh pematerinya di tengah pembahasan, pokoknya kan maka panitia itu mendesain sebaik-baiknya. Atau ketika di awal nih ketika panitia sudah mempersiapkan segalanya, kemudian Zoom meeting-nya error. Ini kan sudah mempersiapkan. Hal-hal yang seperti ini perlu ada perencanaan yang informal. Meskipun tidak ditulis, tapi harus ada. Nah, kalau rencana formal, ya perencanaan yang memang tertuang dalam perencanaan itu. Ya, ditulis, dan penulisan juga harus berdasarkan. Kalau sekarang kan PUEBI. Jadi kalau Anda menulis perencanaan, jangan lupa sesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekarang itu. Jadi jangan ada kata-kata yang nyeleneh. Ada kata-kata yang tidak sesuai berdasarkan PUEBI. Ini karena aturan menulis seperti itu. Apalagi kalau kita komunikasikan dengan ahli di bidang bahasa, misalkan bahasa Indonesia, mana kita menyebutkan kata-kata yang sesuai berdasarkan kesepakatan bersama para ahli bahasa itu. Ya, kita masuk di ranah desain rencana formal. Oke, ya.
Oke, masuk ya. Ini ketika kita merencanakan rencana yang formal, yang ditulis, ini ada jangka waktu tertentu. Kira-kira visi yang akan kita sampaikan ini tercapai berapa tahun? Maka biasanya di visi itu menuju Sabili yang profesional, unggul, dan prestasi pada tahun 2025. Nah, visi dan misi ini harus terrealisasikan dalam jangka waktu tertentu. BEM STAI Sabili memiliki visi sampai tahun 2021. Nah, di tahun 2021 ini visi dan misi itu harus dituangkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi, ya mau tidak mau, ketika jangkanya disepakatinya pendek, ya kita harus optimalkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka setiap anggota itu harus mengetahui semuanya. Jika ada program-program, ada perencanaan-perencanaan yang tidak diketahui oleh anggota yang ada di organisasi tersebut, maka penting adanya musyawarah. Ketika ada masalah, musyawarah. Ketika ada problem, musyawarah. Ketika susah diselesaikan berdasarkan struktural, mari kita ajak seluruh stakeholder berbicara tentang permasalahan yang ada. Nah, inilah yang harus kita sampaikan pada semuanya. Jadi keputusan-keputusan yang kita laksanakan itu tidak nyeleneh, tidak berdasarkan keinginan-keinginan sendiri. Oke, agak cepat lah. Oke. Dan masuk ketika sudah dijelaskan ya tadi, sudah dijelaskan oleh saya tadi, perencanaan ini sangat penting demi adanya kegiatan-kegiatan yang jelas. Kalau tidak ada kegiatan yang jelas dalam perencanaan ini, ya dipastikan ke organisasi ini, dalam manajemen ini, katakanlah bukan gagal, belum optimal. Oke, jadi yang pertama, ketika masuk pada ranah kegiatan perencanaan ini, yang pertama, tetapkan tujuan. Tetapkan tujuan. Tujuannya mau seperti apa? Kalau dalam aspek bisnis, target bisnisnya mau sampai mana? Ya. Apakah cukup bisnisnya dalam aspek satu bidang saja, atau multi bidang? Dalam konsep, kalau BEM berbicara tentang tujuan sementara ini berbicara kegiatan yang insidental atau kegiatan-kegiatan yang non-insidental, katakanlah multi kegiatan yang kita realisasikan. Nah, ini yang harus kita kaji secara bersama. Oke. Lanjut. Sedikit lagi. Mohon maaf, anak nangis. Oke. Selanjutnya, yang kedua, setelah ada tujuan, kita merumuskan strategi. Ya, strategi untuk mencapai tujuan, target organisasi itu. Ya tentunya kalau strategi, ini kan ada teorinya, ada macam-macam strategi yang harus kita laksanakan. Tapi kan kompetensi yang dimiliki oleh peserta dalam organisasi tersebut berbeda-beda. Ada yang kompetensi di bidang maka plotting ini, yang kaderisasi ini harus jelas. Ya, strategi. Yang selanjutnya, yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Ya, sumber daya yang harus kita tuangkan. Bisa jadi sumber daya manusianya, bisa jadi sumber daya alamnya. Intinya seluruh sumber daya yang ada pada lingkup perencanaan yang jelas itu harus kita masukkan. Dan di poin keempatnya ini kita harus menetapkan indikator. Ciri-ciri keberhasilannya itu apa? Ketika kita ingin mencapai tujuan tersebut. Ya, indikator-indikator ini tertuang di perencanaan. Jadi ketika kita ingin melihat sisi program, melihat sisi perencanaan berjalan dengan baik,
kira-kira indikatornya ini, tujuan-tujuan yang kita tuangkan di perencanaan ini tercapai atau tidak. Kalau tercapai sebagiannya, alhamdulillah, berarti organisasi ini berjalan dengan baik. Meskipun kedepannya. Ada waktu kurang lebih berapa menit lagi? 4 menit lagi. Saya tidak akan berbicara tentang manajemen. Langsung saja ke organisasi. Ya. Nanti silakan minta ke panitia kalau filenya silakan dibagikan. Kita akan langsung berbicara tentang organisasi. Apa sih itu organisasi? Organisasi itu adalah secara etimologi ya, sekelompok orang, bisa jadi 2 orang atau lebih, yang bekerja sama dengan terorganisasi, dengan baik, dengan cara yang baik, struktur baik, mencapai tujuan bersama-sama. Jadi, ketika berbicara tentang organisasi, berarti kita akan memenuhi kebutuhan banyak orang. Akan mengapresiasi banyak orang. Bisa jadi organisasi itu cukup 2 orang sajalah, bisa jadi 3 orang, bisa jadi ribuan, miliar, bahkan triliunan orang ini bersama-sama dengan catatan terstruktur dengan baik. Manfaatnya itu lebih efektif dan efisien. Ketika Anda ingin menyampaikan program, ada keinginan misalkan ingin menciptakan STAI Sabili yang mohon maaf saya sampaikan, yang berprestasi. Coba kalau Anda lakukan sendiri. Apa? Ano? Ayan. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin pematerinya ada gangguan jaringan. Kita tunggu dulu untuk beberapa saat ya. Baik.
Oke, mohon maaf, barusan ada kesalahan teknis. Ya. Mari kita masuk pada pentingnya organisasi ini. Ya. Kenapa organisasi ini menjadi sesuatu yang penting? Yang pertama, ya mau tidak mau dalam konsep Islam itu yang ada namanya hablum minan nas. Hablum minan nas itu kalau kita tuangkan dalam kata-kata yang terciptanya hubungan yang baik antar anggota. Bukan saja antar anggota saja, antar individu yang ada pada organisasi tersebut. Ketua bisa bagus dengan struktural dan anggotanya. Jadi ketika anggota-anggotanya tersebut ada keinginan, ada kemauan, ada hal-hal yang harus kita realisasikan, maka ya mau tidak mau ketua itu harus mengkoordinir. Karena memang tipe pola kepemimpinan itu kan ada 3. Ya, yang pertama ada tipe kepemimpinan yang otoriter. Kehendak itu harus bersumber dari atas sampai bawah. Ini kan menjadi masalah juga. Di sisi lain otoriter itu perlu, tapi harus kita sampaikan adalah aspek apa yang otoriternya. Tidak semua program harus otoriter, tidak semua harus kegiatan harus otoriter, tapi pada aspek-aspek tertentu saja. Yang kedua, ada pemimpinan yang demokratis. Demokratis juga penting, perlu. Tapi pada aspek-aspek yang lain, aspek-aspek yang memang harus dibicarakan. Ketika kebijakan ini berhubungan dengan kebijakan kebanyakan orang, maka demokrasi penting. Tapi kalau hal ini harus cepat diputuskan, ini yang namanya otoriter tentu perlu. Dan ujung-ujungnya ada tipe kepemimpinan yang spesial. Spesial diloloskan. Pemimpin tidak punya keinginan pribadi, akan tetapi ya diserahkan kepada seluruhnya, diloloskan semuanya. Silakan buat rencana yang benar, silakan buat perencanaan yang benar. Saya menerima hasilnya, nanti saya kaji bersama-sama. Nah, kepemimpinan seperti ini ada di berbagai organisasi. Jadi 3 tipikal kepemimpinan ini ada. Yang mudah-mudahan kita menyampaikan segalanya ini bisa penggabungan otoriternya ada, kemudian demokratisnya ada, kemudian spasialnya ada. Karena kalau menggunakan salah satu saja ini kurang efektif dalam memimpin. Oleh karenanya untuk panitia event sekarang nih LDKM, ya ketuanya harus siap menerima keadaan seperti ini. Ya, menerima semuanya. Dan ujung-ujungnya dalam organisasi ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Kalau Rasul menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Itu Rasul kok. Kalau masuk ke ranah organisasi, manfaat anfa'uhum linnas itu apa saja sih indikator? Yang pertama, dengan adanya organisasi itu kita bisa melayani masyarakat. Bisa jadi melayani masyarakat. Bukan mohon maaf, kita mendiskriminasi rakyat. Menzalimi rakyat. Kita masuk di berbagai organisasi apapun, silahkan, hak Anda. Akan tetapi jangan lupa, organisasi ini dalam rangka untuk melayani masyarakat. Yang kedua, dengan adanya organisasi ini, maka kita akan memudahkan mencapai tujuannya. Mencapai tujuan. Dan dengan adanya tujuan-tujuan yang jelas, yang terorganisir, yang didesain dengan sebaik-baiknya, maka dengan adanya organisasi, maka tujuan-tujuan ini mudah kita laksanakan dengan desain dan ada pada kelompok-kelompok organisasi tersebut.
Dan ujung-ujungnya, bagi Anda yang sering organisasi, yang suka berorganisasi, itu bisa memberi karir. Bisa memberi karir. Bisa mendapatkan karir. Memudahkan karir Anda, orang-orang yang berorganisasi. Karena mudah bersosial dengan siapapun. Tapi kalau Anda tidak berorganisasi, kita ikut organisasi, dipastikan Anda susah berkarir. Kalau Anda idealis dengan keinginan sendiri, ingin mencari pekerjaan dengan sendiri, itu susah. Ketika Anda masuk organisasi, itu kan ada banyak orang, banyak kelompok, banyak link, banyak komunitas. Insya Allah dengan adanya seperti ini, maka akan dimudahkan mendapatkan karir yang jelas. Kenapa seperti itu? Kan kata Rasul, barang siapa orang yang silaturahmi, ya, kata Rasul itu jelas akan dimudahkan berbagai hal, terutama akan dimudahkan aspek rezekinya. Ya, dimudahkan rezekinya. Rezeki di sini adalah salah satunya karir Anda. Yang keempat, organisasi itu bisa jadi ujung-ujungnya ihtirazul ilmi. Kalau bahasa agama ya, konsep Islam. Ihtirazul ilmi itu memelihara ilmu pengetahuan. Anda ikut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di berbagai prodi masing-masing, nanti kan akan ada katakanlah evaluasi, akan ada pembinaan. Yang membina yang pasti akan menyampaikan ilmu pengetahuan. Dipastikan kalau Anda tidak berorganisasi, karir Anda akan agak sulit. Kemudian ilmu yang pengetahuan yang Anda miliki ya seperti itu saja. Oleh karena itu, di samping Anda cerdas, samping Anda pintar, penting ikut organisasi supaya muamalahnya berjalan dengan baik. Dan ujung-ujungnya, next ya, kita masuk pada ranah, karena sudah hampir jam 9, ke ujung saja. Ya. Prinsip organisasi itu banyak, ya. Banyak sekali prinsip organisasi. Ada kesatuan tujuan, ada divisi kerja, dan spesialisasi, dan ada delegasi kewenangan, ada koordinasi, banyak sampai ke pemisahan fungsi lini dan staf dan lain sebagainya. Silakan nanti didiskusikan karena waktunya sebentar lagi, dan saya akan menyampaikan tips menjadi manajer sukses. Menjadi pemimpin yang sukses. Yang pertama, mau tidak mau, jejak pendidikan Anda, background pendidikan Anda itu sangat berpengaruh dalam memimpin organisasi. Ya kalau Anda tidak mempunyai basic pendidikan yang jelas, dipastikan memanage organisasi juga asal-asalan. Di samping pendidikan, Anda kan sedang S1, ya, sedang S1 disabili, dan ada di beberapa yang lain juga, misalkan di samping pendidikan harus ada pengalaman organisasi. Orang yang baru ikut satu organisasi ya dipastikan pengalamannya baru satu pengalaman saja. Maka diusahakan pengalaman organisasi di bidang keagamaan itu harus ada, sosial juga harus ada, pemerintahan juga harus ada. Kita supaya memahami, ya, menjadi manajer, menjadi pemimpin dalam satu kegiatan tersebut itu berbeda-beda, tidak sama. Meskipun esensinya sama, memimpin. Tapi teknik dan maka ketika Anda mencalonkan ketua BEM, ya, ketua BEM sampai akhir, ya Anda harus menyampaikan visi Anda apa. Visi Anda itu apa? Akhlak. Akhlaknya itu harus bagus. Dan yang terakhir, dimensi internasional. Ya kalau bisa, ini kan baru anjuran saya, bahwa dimensi internasional itu penting. Komunikasi, berbicara bahasa Inggris itu penting. Berbicara bahasa Arab itu penting. Akan tapi, lagi-lagi, dimensi internasional ini kita kaji secara bersama-sama. Yang terpenting ya 4 lah. Tapi kalau bisa, kita ingin menjadi pemimpin di suatu organisasi,
ya dimensi internasional itu harus kita miliki. Minimal aspek bahasa lah. Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bisa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 8:56. Mohon maaf apabila materi ini kurang berkenan baik. Mudah-mudahan di yang lain kita akan berkumpul bersama-sama dan akan diskusi secara bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada moderator untuk mendesain kembali acara ini. Sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri Bapak Iqbal Sarifullah. Untuk rekan-rekan semua, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya teh. Dan yang tanya minimal untuk seluruhnya 3 ya. Dibatasi 3 Saya pertanyaan. teh. Silakan siapa? Ya, saya. Kalau yang mau bertanya bisa menyebutkan namanya ya. Ya, saya Rega. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, assalamualaikum, Namanya Pak. bisa Teh. Saya mau bertanya. Saya Rega Maria Vini. Ya, Rega. Ya, silakan Rega. Ya Pak, saya mau bertanya nih, pemimpin dalam suatu organisasi itu kan harus memiliki banyak karakteristik atau memenuhi banyak karakteristik ya Pak ya. Nah di zaman Rasul itu kan ada metode pengambilan keputusan dalam prinsip syuro gitu. Yang Rasul dulu mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di Al-Quran gitu, tergantung masalah yang dihadapinya. Nah pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak atau ya kita semua gitu mengenai proses manajemen demokrasi dalam organisasi di Indonesia ini, karena demokrasi di Indonesia ini kan kita khawatirnya suara terbanyak, misalnya keputusan suara terbanyak gitu. Karena dikhawatirkan misalnya keputusan yang suara terbanyak itu ternyata bukan sesuatu hal yang bagaimana tanggapan kita terhadap hal tersebut. Gitu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Iya Pak, begitu pertanyaannya. Iya, sama-sama lanjut. Siapa lagi? 2 lagi? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa upaya yang harus dilakukan dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut terlihat mampu menjalankan fungsinya secara optimal? Terima kasih. Ana, Bapak. Ana, silakan. Bapak, aku pernah ikut pengalaman organisasi yang cukup panjang di sekolah aku dulu. Tetapi ketika akhir aku mau keluar dari sekolah itu, maksudnya ketika kelas 3, aku melihat organisasinya udah kurang sehat gitu Bapak. Dengan segala macam pengorganisasian, karena aku di bidang koordinasi dulu, ketua koordinasi, dan aku melihat bahwa dari mulai kepemimpinan sampai bawahan itu sudah tidak sehat organisasinya, dan berusaha untuk membenarkan itu juga aku tidak menyanggupi gitu. Apakah dengan memilih keluar dari organisasi tersebut, kemudian membangun organisasi yang baru, tetapi enggak sama-sama organisasi itu, tetapi fungsinya hampir sama untuk membuat si sekolah itu menjadi visi awal dari organisasi sebelumnya. Apakah yang seperti itu teh betul gitu, atau seperti orang yang pengkhianat gitu tiba-tiba teh organisasi sendiri, atau gimana Pak? Ya, terima kasih. 3 penanya cukup ya. Waktu jam 9 nih. Saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Rega, Ernita, dan Ana Pratiwi. Ini sebetulnya sambung menyambung pertanyaannya. Oke. Pada masa Rasul, problematika itu mudah diselesaikan. Karena tonggak yang menyampaikan sumbernya itu masih ada.
Jadi ketika berbicara permasalahan, katakanlah kan pada masa Rasulullah SAW sahabat yang sedang menempuh safar perjalanan menuju kalau tidak salah Madinah. Di tengah-tengah perjalanan adzan berkumandang. Ya. Kemudian terus ya kalau adzan berkumandang ya sholat. Ya. Nah, mulailah ketika sholat, siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum. Kesepakatlah bersama. Katakanlah sahabat A dan sahabat B. Sahabat A jadi imam, B yang menjadi imam, makmum. Nah, sahabat A tersebut jadi imam, sahabat B jadi makmum. Lama kemudian selesailah sholat. Lanjut perjalanan 100 meter dari itu didapatkanlah air. Sahabat yang A bingung. Sahabat yang B sudah menentukan arah. Kata sahabat A, ini ada air nih. Ya. Kata sahabat B, apa masalahnya dengan Anda? Kan Anda sudah sholat. Mulailah diskusi panjang lebar, cekcok yang luar biasa. Kata sahabat A, ketika ada air, ya harus kita sholat lagi. Karena jaraknya juga dekat, baru 50-100 meter kok. Kata sahabat B, enggak lah. Saya tidak akan sholat lagi karena Rasul tidak mencontohkan hal itu. Mulai dua ini cek jalan, warna rangkul-rangkul, dekat-dekat lah sahabat dan lain sebagainya. Ya, karena merebut hal yang sepele ya. Datang ke Rasul menyampaikan. Yang pertama dengan gagah luar biasa. Ya Rasul, saya ini di tengah perjalanan kemudian saya melaksanakan sholat. Kemudian tengah-tengah kembali itu menemukan air. Apakah hal yang seperti ini harus saya lakukan kembali atau saya tidak sholat? Karena saya sudah sholat. Mulailah menatanya seperti ini, kata Rasul, untuk engkau mendapatkan bahwa ajrun. Engkau akan mendapatkan satu pahala. Sahabat yang satu lagi ini bukan ya, meminta keinginan pribadi dan tidak bertentangan dengan apa yang engkau laksanakan. Saya kemudian sholat di tengah perjalanan baru juga 50-100 meter menemukan air. Apakah saya melaksanakan sholat ini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Rasul? Rasul kan menjawabnya, untuk engkau falahu ajrani. Engkau mendapatkan 2 pahala. Hal yang seperti ini kalau pada zaman Rasul mudah diselesaikan. Jadi sumber penyelesaian permasalahan ada pada Rasulullah. Kalau Syihab menyampaikan bahwa Rasul itu Al-Quran yang berjalan. Nah, mulai setelah Rasul wafat, kepemimpinan dialihkan kepada sahabat Khulafaur Rasyidin. Nah, mulailah bentukan kepemimpinan, cara proses memilih, katakanlah, itu kan ada aklamasi, ada musyawarah. Ada yang asik. Siapa yang aklamasi? Bakar. Karena kenapa? Bakar dijadikan jadi pernah menyuruh Abu Bakar menjadi imam dalam sholat. Asal seperti itu. Akhirnya Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin. Begitu juga Umar bin Khattab. Nah, mulailah setelah Umar bin Khattab di sini proses kepemimpinan didesain melalui cara-cara demokratis. Ada pemilihan, ada tim sukses. Tim sukses Ali dengan tim sukses Utsman bin Affan. Dengan Ali, oke, yang tidak setuju dengan Ali ya masuk ke Utsman bin Affan. Nah, yang menjadi masalahnya kan tim sukses ini yang bermasalah sampai sekarang. Jokowi, Prabowo baik-baik kok. Jadi pemimpin sekarang di negara di Indonesia. Nu ribuhna eta tim suksesna. Dan akhirnya yang membuat tim sukses itu dan ujung membuat madhab tertentu. Mulailah ada yang namanya katakanlah Syiah, kelompok Syiah dan Sunni. Ini berawal dari politik kepemimpinan pada saat itu.
Nah, lantas di Indonesia bagaimana melaksanakan demokrasi ini? Berdasarkan undang-undang di Indonesia itu bahwa kepemimpinan itu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ini keputusan yang final, keputusan yang telah disepakati oleh kita bersama. Bukan saja satu kelompok, akan tapi seluruh kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Berarti harus demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika berbicara tentang kepemimpinan, ya oke, pemerintah menginstruksikan, pemerintah menjadwalkan, pemerintah menentukan, katakanlah 2 periode. Satu periodenya misalkan 5 tahun. Oke, selama 5 tahun berarti selesailah kepemimpinan. Kalau BEM misalkan 2 tahun, contoh BEM kalau BEM 2 tahun berarti ya udah masa periodenya 2 tahun, yang menentukan pemilihannya lagi ya silakan pengurus pengurus BEM kemudian menginstruksikan mengangkat panitia pemilihan. Nah, akan tetapi harus berdasarkan permusyawaratan, musyawarah yang jelas. Siapa pesertanya, kemudian anggotanya siapa saja yang akan memilih, kemudian bagaimana cara memilihnya. Ini teknik-teknik ini harus dimusyawarahkan sebaik-baiknya dan harus ada perwakilan-perwakilan dari tiap-tiap kepemimpinan yang jelas. Nah, lanjut. Setelah itu mulai kembali kepada kegiatan-kegiatan pengorganisasian itu. Saya sampaikan tadi harus ada sumber daya, kemudian merumuskan, menetapkan tugas-tugas diperlakukan, menetapkan struktur organisasi yang jelas, kemudian membuat kegiatan yang jelas untuk perekrutan, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia terkait dengan tenaga kerjanya itu, ditambah dengan kegiatan penempatan sumber daya manusia di posisi yang paling tepat. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita kaji secara bersama-sama supaya ujung-ujungnya antara pertanyaan 1 dan 2 ini sudah klop, mau tidak mau ya organisasi dalam manajemen ini tidak ada. Jadi hemat saya di Indonesia untuk saat ini pemilihan umum baik pemilihan presiden, gubernur, bupati sampai di tingkat desa akan tetapi ada beberapa teknis di lapangan yang menyebabkan demokrasi tercocok. Money politik uang itu menjadi problem kita. Kenapa di setiap momen organisasi, ketika kita, mohon maaf, saya tidak akan berbicara dimanapun ada nih, ketika ingin jadi ketua BEM itu harus mengeluarkan uang belasan. Ada problem, ketua BEM kok. Bisa pilih matanya Sani, gratis Saninya, sahan udaik. Ini yang menjadi problemnya. Teknis di lapangan ini yang menjadi problemnya. Ya, ada money politik. Kemudian isu SARA. Yang masalahnya itu bukan di bukan di orang yang akan mencalonkannya. Yang jadi masalahnya itu di aspek-aspek yang tim sukses itu. Kenapa ada Syiah dan Ahlus Sunnah? Tim sukses awalnya itu. Kenapa adanya yang setuju pada kelompok anu, kelompok A, ya tim sukses yang menghiperbolakan segala sesuatu. Dan untuk pertanyaan Ana sebetulnya dalam organisasi itu kan ada pengendalinya, ya, ada pengarahannya, ada pengendaliannya. Saya tadi sudah bicara, sudah mengarahkan pengawasan dan pengendalian. Andaikan ketua dan berbagai orang ini berbeda kehendak, berbeda keinginan, maka itu harus ada evaluasi keberhasilan. Apa sih evaluasinya? Apa sih keberhasilannya itu? Ketika misalkan pencapaian tujuan itu sudah tercapai, tapi masih targetnya masih belum kena, berarti ini perlu dievaluasi. Ya,
Kemudian setelah mengambil evaluasi yang jelas, detail terkait dengan keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, mulailah kita melangkah klarifikasi dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kalau Anda tadi berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan yang jelas. Jadi kalau penyimpangan-penyimpangan ini kan harusnya ada badan pengawas di tiap organisasi. Saya bicara kemarin beberapa orang, ketika Anda ingin membuat HMJ, BEM, dan lain sebagainya, itu harus ada badan pengawas. Bawasnya yang jelas. Ustadz juga kalau bisa ada badan pengawasnya. Ustadz, lamun tadi badan pengawas Ustadz kan susah. Masa ku Allah diawasna? Ya, untuk mengklarifikasi. Berarti ada siapa badan pengawasnya? Ada Majelis Ulama Indonesia, MUI, di tingkat atas sampai tingkat bawah desa. Untuk mengawasi para ustadz yang ceramah dan lain sebagainya supaya tidak keluar trik record yang jelas. Triknya yang jelas. Kemudian, supaya tidak ada problem masalah, maka melakukan berbagai alternatif, solusi, tandingan organisasi. Kalau menambah lagi orang, nambah lagi program, nambah lagi bisa jadi masalah. Bisa jadi antara organisasi A dan B esensinya sama, tujuannya sama, dan ujung-ujungnya bisa jadi mukhosomah, saling bermusuhan antara organisasi tersebut. Orang-orang yang tidak suka terhadap organisasi-organisasi yang sudah ada. Jadi ujung-ujungnya, kalau saya lebih berasumsi, menyampaikan pendapat, ulangilah. Kalau ada hal seperti ini, kita bicarakan bersama-sama, evaluasi bersama-sama terkait keberhasilan, bukan kejelekan lah, evaluasi keberhasilan, kemudian buatlah langkah-langkah klarifikasi, koreksi tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada, kemudian setelah itu melakukan berbagai alternatif solusi yang jelas. Kalau ini sudah dilaksanakan, insya Allah, apa yang kita inginkan dalam organisasi akan terrealisasikan dengan sebaik-baiknya. Itu untuk pertanyaan dari 3 penanya. Mudah-mudahan tidak puas. Dan saya bukan pemuas. Kalau mau puas, silahkan untuk membaca, mengkaji teori-teori yang sudah jelas. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kita bertemu kembali di event-event yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Silakan moderator. Terima kasih Bapak. Maaf. Baik teman-teman semua, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Aspan, bagaimana? Apakah masih ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Untuk pertanyaan teman-teman yang lainnya. Tadi alhamdulillah sekalian jawabannya udah termasuk ke 3 pertanyaan, mencangkup semuanya seperti itu. Iya, Kakak. Terima kasih banyak. Saya buat poinnya memang kesalahannya adalah pembimbing di antara kami hanya sekolah menyerahkan organisasi itu full kepada siswa. Jadi siswa tidak mendapat pandangan yang lebih banyak tentang organisasi. Mungkin kalau ada pembimbingnya akan lebih baik. Tetapi keputusan yang saya ambil dengan membuat organisasi baru, alhamdulillah memunculkan tidak konflik gitu, malah akan baik organisasi sebelumnya maupun organisasi yang baru tidak ada saingan. Kami saling melengkapi akhirnya. Dia di bidang lain, saya di bidang lain, sekolah pun mengapresiasi, dan memang kadang-kadang keputusan untuk meninggalkan itu tidak selamanya buruk ketika yakin hati kita bahwa mampu untuk mengadakan organisasi tersebut dengan penuh hati. Sendiri setelah membuat organisasi baru, kita akhirnya rapat juga dan ya saling melengkapi akhirnya di satu sekolah tersebut. Tapi mungkin poin adalah ya perlunya pembimbing itu. Ya, Mas. Katakanlah tandingan baru kan ini mohon maaf ya di sekolah itu sekali lagi pembimbingnya juga kalau ada ini kan kurang memahami tentang organisasi yang jelas.
Apa sih itu organisasi yang diinginkan oleh lembaga sekitar dan sebagainya. Dan mohon maaf, ada juga ini kurang paham terhadap organisasi itu. Ya terkadang ya kalau dalam organisasi pastilah ujung-ujungnya dia hal-hal yang bersifat keuntungan pribadi bisa jadi. Justru yang harus kita kaji dalam organisasi itu, mohon maaf, bukan untuk mencari materi. Bisa jadi kita yang mengeluarkan materi, bukan mencari popularitas. Bisa jadi kita yang mempopularitaskan organisasi kita. Kita yang capek menyampaikan berbagai aspek tentang organisasi yang kita miliki. Ya, memviralkan segalanya. Jadi intinya ketika kita ingin berorganisasi, lagi-lagi perspektif Islam ya, perspektif Islam, jangan lupa antara ikhtiar dan usaha itu beda. Ikhtiar dan usaha itu beda. Kalau usaha, proses yang dilakukan seseorang untuk meraih yang diinginkan, baik materi, baik apapun, itu namanya usaha. Kalau ikhtiar, usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan dasar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya uang, saya mendapat uang, prosesnya, mohon maaf nih, prosesnya cara korupsi, itu namanya usaha. Usaha, dapat uang. Saya ingin jabatan, senggol kanan, senggol kiri, namanya juga usaha. Tapi ikhtiar bukan? Bukan ikhtiar. Bukan. Intinya, ikhtiar itu harus ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mau tidak mau organisasi khususnya yang ada di Sabili ini, organisasi yang di dalamnya terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujung-ujungnya mengarahkan semua elemen yang ada, ketua sampai bawahan itu, mengingatkan akan pentingnya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujung-ujungnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa orang yang mengetahui dirinya, di mana dia berasal, kemana dia akan melangkahkan dan terakhirnya akan ke arah mana, dia mau tidak mau, dia akan mengenal Tuhan. Jadi mau tidak mau organisasi yang harus kita realisasikan, organisasi yang rabbani, organisasi yang Islami, organisasi yang menitikkan nilai-nilai ketuhanan dalam berbagai organisasi tersebut. Terima kasih. Silakan moderator untuk menutup kegiatan hari ini atas partisipasi dan semuanya. Partisipan 110 sekarang. Terima kasih ya semuanya. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan. Izin pamit ya. Siap, mangga. Mangga, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kesimpulan hari ini, yang pertama itu mengenai manajemen dan organisasi ya. Manajemen itu adalah proses perencanaan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Dan organisasi itu sendiri adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan cara berstruktur untuk tujuan bersama. Di dalam suatu organisasi itu dibutuhkan atau suatu manajemen itu adalah kepentingan ya di dalam organisasi itu. Tujuannya itu untuk apa? Yang tadi pertama mempermudah pencapaian tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan yang bertentangan. Pasti ya di antara kita kalau kita lagi berorganisasi itu pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, dengan cara di manage itulah kita bisa kembali ke tujuan yang sama dan mencari hasil bersama juga kayak gitu. Dan yang ketiga itu ada pencapaian efisiensi dan efektivitas untuk mengetahui ukuran presentasi suatu organisasi atau selanjutnya itu proses dalam memanage itu yang pertama diadakannya suatu rencana atau planning yang matang, baru kita lanjut ke pengorganisasian dan setelahnya itu ada pengarahan dan pengendalian atau pengawasan seperti itu. Nah, baik teman-teman, untuk hari ini materinya dicukupkan sekian. Sebelum saya berikan kepada MC, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Ketua Pelaksana. Saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kami di sini menyediakan satu giveaway buat teman-teman yang nantinya bisa atau mampu menanggapi challenge dari saya. Apa itu challenge-nya? Teman-teman nanti acungkan tangan ya, raise hand. Siapa yang bisa menyimpulkan secara garis besar dari 3 materi yang telah disampaikan selama 2 hari ini. Silakan kepada teman-teman semua peserta yang mau untuk menyampaikan secara garis besar atau benang merahnya dari semua materi yang telah disampaikan oleh para pemateri. Silakan acungkan tangannya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernita Gemasari. Di sini saya ingin menunjukkan tadi materi yang kemarin sama sekarang, bahwa dalam kepemimpinan itu dibutuhkan perubahan, program kemajuan, mampu belajar dalam meningkatkan potensi dalam suatu organisasi, belajar tentang atau mengkoreksi tentang kekurangan dan kesalahan, evaluasi ya. Dan juga yang paling penting itu dibutuhkan perencanaan, seperti perencanaan informal dan formal. Yang harus diingat itu adalah target strategis, yang harus strategis, dan harus mengetahui ciri-ciri keberhasilan dalam suatu organisasi. Mungkin seperti itu. Barangkali ada yang lain mau nambahkan. Mohon maaf. Kalau untuk materi yang lainnya? Untuk saudari Ernita yang barusan menjawab, untuk materi yang lainnya seperti apa? Ya. Oke, mungkin ada yang lain dari teman-teman semua, dari peserta yang ada di sini untuk menambahkan. Dari Ana. Silahkan. Sorry, nggak bisa buka kamera ya, Kak? Ya. Kalau aku sih karena kemarin kurang memperhatikan juga apa yang disampaikan karena memang ada satu urusan, tapi mengusahakan untuk tetap mengikuti. Tetapi selama saya sekolah, selalu ini diajarkan latihan dasar kepemimpinan siswa ini. Semenjak saya SMP, masuk SMP, dipelajarilah ini, kemudian belajarlah organisasi, kemudian masuk SMK, dipelajarilah ini dari awal sekolah, kemudian ikutlah terjun dalam kepemimpinan ini atau dalam organisasi ini. Sebetulnya kalau saya melihat sudut pandang kepemimpinan di dalam kodrat saya sebagai perempuan, itu adalah sesuatu kepemimpinan yang tidak melebihi batas dari laki-laki. Ketika seorang wanita itu terjun ke dalam organisasi, tentu harus mengetahui apa hak dia sebagai anggota dan sebagai apa yang diamanahkan kepada kita gitu ya. Untuk kalau saya melihat dari sudut pandang perempuan ya, karena yang saya jalani adalah dalam sudut pandang seperti itu gitu. Tidak melebihi dari kodrat saya sebagai wanita kalaupun saya terjun di dalam organisasi. Nah, kepemimpinan ini memang mau tidak mau harus bisa tidak menguasai ya, tetapi minimal tahu bahwa memposisikan kepemimpinan itu sebagai diri sendiri, karena
kita pun adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, sebetulnya kepemimpinan ini sebelum jauh untuk mengatur orang, untuk memperbaiki organisasi, untuk terjun ke suatu kelompok, sebetulnya kita pun harus mendidik diri untuk bisa memimpin diri kita sendiri. Kalau aku lihat ya, kepemimpinan ini adalah garis besarnya itu sebetulnya untuk diri sendiri dulu. Bagaimana memimpin nafsu, bagaimana memimpin amarah, bagaimana memimpin bahagia untuk diri sendiri ini. Nah, baru kita bisa realisasikan kalau itu sudah sesuai. Kalau kita sudah mengatur di diri kita sendiri, kita mampu, insya Allah ketika kita terjun ke organisasi, kita pun akan menyesuaikan diri dengan sangat baik. Karena kita pun bisa untuk memimpin diri sendiri gitu ya. Nah, kasusnya adalah banyak orang yang tidak mampu untuk memimpin diri sendiri, tetapi terjun ke dunia organisasi yang itu malah menimbulkan efek yang buruk. Tadi itu, yang contoh kasus aku tadi itu, yang mengedepankan nafsu, yang segala macamnya ada di kepemimpinan itu, organisasi pun akan rusak. Mau tidak mau, cepat atau lambat akan hancur juga organisasinya kalau memang yang dikedepankan itu bukan tujuan bersama di dalam organisasi gitu ya. Atau ya tadi yang sendiri-sendiri karena dia tidak mampu mengendalikan diri sendiri, bagaimana dia akan mengendalikan orang lain? Nah, dari kemarin dibahas tentang manajemen, tentang teori-teori, karena sebetulnya banyak hal yang kehidupan kita itu tidak sesuai dengan banyaknya teori yang disampaikan. Kadang-kadang kita harus lepas dari teori itu, kemudian mengambil keputusan yang tidak sesuai teori gitu. Tetapi kalau memang dirasa baik dan mampu untuk dilaksanakan, ya dilaksanakan saja. Ya, nggak semua sesuai teori, tetapi teori itu pun mampu ketika kita tidak tahu. Maka teori itu yang akan membimbing kita. Oh, saya tidak tahu ilmu manajemen gimana ya. Oh, ada nih di STI Sabili dipelajari bagaimana manajemen organisasi yang baik. Nah, teori itu yang akan memimpin kita kalau kita tidak tahu yang lepas dari teori itu seperti apa. Alhamdulillah, terima kasih atas kakak-kakak yang baik, semuanya telah bekerja sama untuk akhirnya kami tahu bagaimana tentang manajemen itu, dan saya pun menyadari kesalahan diri saya sendiri bahwa tidak adanya pembimbing itu memang membingungkan kita, menyerahkan semua kepada siswa itu tidak baik gitu. Memang harus banyak yang lebih berpengalaman daripada kita untuk akhirnya bisa menuntun dan membimbing kita menjadi organisasi yang lebih baik. Terima kasih Kak, mungkin itu aja karena kalau untuk materi yang disampaikan dari kemarin saya ada urusan tetapi tetap berusaha mendengarkan, tapi ini barusan full saya mendengarkan dari awal bagaimana manajemen itu berproses dan ya akhirnya saya tahu bahwa kesalahan tidak ada pembimbing itu selama kita belajar adalah hal yang paling jelek efeknya gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu buat yang menjawab barusan, sama juga buat Ernita Germasari tadi. Jawabannya cukup komprehensif ya. Untuk jawaban dari siapa? Barusan teh Ana ya, Ana Pratiwi. Saya dari Ana Pratiwi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1, Kak. Ya, siap. Ya, mungkin pada dasarnya menurut Ana tadi tidak segalanya keputusan itu berdasarkan teori, dan untuk kepemimpinan itu untuk seseorang yang belum bisa memimpin dirinya sendiri mungkin ya. Mungkin juga tidak mumpuni buat memimpin di suatu organisasi tertentu. Begitu ya? Ya, karena kadang kita tuh merasa sombong bahwa ketika masuk organisasi, wah bisa nih saya atur nih, bisa nih saya apain gitu, bisa nih saya kerjain, padahal sesuatu yang dia tidak mampu juga dia nggak mampu gitu. Ya, cukup ya. Nanti buat 2 orang ini silahkan hubungi saya aja. Nanti kan udah masuk di grup ya, buat giveaway-nya. Iya Kak, terima kasih banyak. Sebetulnya saya tidak mengharapkan giveaway, tetapi karena dikasih ya rezeki dari Allah, alhamdulillah. Iya. Membagikan apa yang Iya bagus. Ya. Baik, karena kemarin kan acara ini dibuka oleh saya dan insya Allah akan ditutup juga oleh saya.
Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua peserta dan juga panitia karena telah bekerja sama dan saling mensupport agar terselenggaranya kegiatan kali ini. Dan juga terima kasih kepada Ketua SDI Sabili Bandung yang mana mungkin dalam kesempatan kali ini menghadiri juga. Ketua BEM juga saya berterima kasih, dan pokoknya kepada seluruh jajaran panitia saya berterima kasih karena telah mensupport acara ini sampai pada hari kedua ini. Oke, untuk menutup acara kita yang cukup luar biasa ini, yaitu acara latihan dasar kepemimpinan mahasiswa BMS dari Sabili Bandung yang mana dilaksanakan 2 hari berturut-turut, yaitu hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sampai hari Sabtu 23 Januari 2021. Alhamdulillah banyak sekali kendala ya. Di balik lancarnya pasti ada kendala. Oke, untuk menutup acara ini kita bacakan bersama Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, secara resmi acara ini saya tutup. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC kita kali ini. Silahkan untuk menutup rangkaian acara. Oh ya, sebelum ditutup oleh MC ada sesi foto bersama. Kepada teman-teman diharapkan untuk menyalakan kameranya supaya bisa terekam di sini. Kakak, aku sama sekali nggak bisa buka kamera. Ada hal yang nggak bisa aku buka kamera, nggak apa-apa ya? Ya, silakan diusahain ya yang lainnya untuk buka kamera karena ini. Ya, nggak apa-apa. Ketua pelaksana, mohon maaf. Saya tutup dulu ya dari sayanya. Izin, saya lagi di pesantren ini ya, jadi nggak bisa buat on cam ini, sekalian lagi ngajar soalnya. Ya, yang ini aja, yang bisa aja. Iya, nggak apa-apa, yang bisa aja. Oke, saya kasih instruksi ya. Pasang gaya. 1, 2, 3. Ayah gening. 4 kali lagi ya. Bentar. Nah, sekarang sekolah kayak ini balik pas tutup. Bentar ya. Oke, untuk yang kedua kalinya pasang gaya. 1, 2, Anchor dari ngelak. 3. Hah? Make ini. Bentar ya, ada kendala sedikit. Oke, untuk gaya yang ketiga. 1, 2, 3. Dua kali lagi ya. Ayah wae nu meuli loba. Aneh. Udah. Coba lagi, coba aja. Tapi sih dijual dulu. Masih dipoto, Pak? Ya, 5 kali kan cukup banyak ya pesertanya. Itu saya mau nanya mulut 5. Slide-nya di fotonya. Bawa wae. Nah, hanya. Ya. Oke, untuk sesi foto keempat. 1, 2, 3.
Dah, semua. Oke, untuk yang terakhir ya. Silakan pasang gaya semaksimal mungkin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya telah bersedia untuk membuka kameranya untuk sesi dokumentasi ini. Terima kasih. Silakan MC diambil alih. Alhamdulillah, acara telah selesai. Bermanfaat materinya yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Panatul masjid subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Izin lab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipayun Mangga Ibu, mangga hatur nuhun Bu. Sami, assalamualaikum. Salam.